Ia mencukur seluruh kepalanya dengan pisau cukur, hanya untuk bisa masuk ke kuil Shaolin dan belajar kungfu. Kemudian dia menjatuhkan tempat pembakaran dupa, dan tanpa ragu menekan kepalanya ke dupa yang menyala. Setelah selesai dengan sisi kanan kepalanya, dia langsung mulai membakar sisi kiri. Tetapi merasa itu terlalu lama, jadi dia mengambil 2 batang dupa besar dan menekannya langsung ke kulit kepalanya. Meskipun rasa sakit membuatnya jatuh berlutut, dia tidak berhenti sampai akhirnya selesai membakar bekas luka ritual di kepalanya. Rasa sakit itu membuatnya pingsan. Saat terbangun, ia menemukan dirinya sudah mengenakan jubah biksu. Mengira bahwa kuil Shaolin telah menerimanya, ia mengambil tongkat dan menuju ke aula pelatihan. Karena gerombolan serigala sering mengancam kuil, para biksu berlatih menggunakan tongkat untuk melawan serigala demi mempertahankan diri. Namun teknik mereka hanya difokuskan pada kaki dan taring serigala. Mereka tidak membunuh serigala. Pria itu menganggap metode ini tidak berguna melawan serigala liar. Jadi dia memukul boneka serigala kayu dengan sekuat tenaga, menghancurkannya hanya dalam beberapa pukulan. Kepala biara sangat marah melihat hal ini. Tetapi pria itu berargumen bahwa serigala harus dikalahkan sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Kepala biara mengatakan bahwa sebagai seorang biksu, dia harus memiliki belas kasih, lalu menunjukkan teknik tongkat yang benar terhadap serigala. Dia mematahkan keempat kaki boneka serigala, memasukkan tongkatnya ke dalam mulut serigala, melonggarkan taringnya, dan akhirnya memukul kepalanya. Dengan cara itu, kekuatan serigala hilang tanpa kehilangan nyawanya. Kini pria itu mengerti. Dia memohon kepada kepala biara agar diizinkan tinggal di kuil Shaolin, tetapi kepala biara menolak. Untuk menunjukkan penyesalan yang tulus, pria itu pergi ke sebuah gua di belakang kuil dan berlatih teknik tongkatnya setiap hari melawan sulur-sulur tanaman di pintu masuk. Ia membungkus semua sulur dengan tongkatnya lalu melepaskannya satu persatu dengan hati-hati tanpa merusak satupun. Lalu dia melompat ke atas batu dan memukul permukaan air dengan tongkatnya dengan penuh semangat, menggunakan kelenturan air untuk melatih kontrolnya. Kepala biara secara kebetulan menyaksikan latihan ini, dan saat melihat perubahan pria itu, dia memutuskan memberinya kesempatan lagi. Tapi dia masih harus melewati ujian formasi serigala kayu. Pria itu hanya perlu melonggarkan taring boneka serigala untuk lulus. Kepala biara mengendalikan boneka serigala untuk memblokir serangan pria itu, tanpa memberinya celah untuk menyerang taring. Selain bertahan, boneka serigala juga bisa melakukan serangan balik dengan ekor dan anggota tubuhnya. Pria itu harus menjaga jarak dan mencari celah. Saat dia melihat boneka serigala mulai berputar, dia langsung melancarkan serangan hebat ke arah taringnya. Kepala biara dengan cepat mencoba menutup rahang serigala, tetapi pria itu melihat titik lemahnya dan memasukkan tongkatnya langsung ke dalam mulut serigala, berhasil merobohkan taringnya. Kali ini, kecuali taringnya, boneka serigala tetap utuh. Kepala biara menepati janjinya dan menerima pria itu sebagai muridnya.